Baik, selamat pagi. Saya Jan Fitri Situmorang dari Program Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan yang akan membawakan penelitian saya yang berjudul Validitas Buku Cerita Anak Berbasis PMR untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 4 SD. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, pemecahan masalah dapat mendorong peserta didik untuk berpikir logis, konsisten, sistematis, dan mengembangkan sistem dokumentasi atau catatan, serta dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk memecahkan persoalan yang disebutkan oleh Marsigit tahun 2012. Berikutnya adalah Osterk dan juga Guven 2016 mengungkapkan bahwa keterampilan dalam pemecahan masalah memiliki tempat yang penting di antara tujuan utama kurikulum. Begitu juga dengan BSKP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022 merumuskan tujuan peserta didik mempelajari matematika agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran matematika, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, dan diagram, mengaitkan materi pembelajaran matematika, dan juga memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Berikutnya, sejalan dengan 5 standar proses atau kemampuan dasar matematis siswa yang dimuat dalam NCTM 2000, yaitu National Council of Teachers of Mathematics. Yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah atau mathematical problem solving. Yang kedua, kemampuan penalaran matematis atau mathematical reasoning. Yang ketiga, kemampuan komunikasi matematis atau mathematical communication. Yang keempat, kemampuan koneksi matematis atau mathematical connection. Dan yang kelima adalah kemampuan representasi matematis atau mathematical representation. Menurut George Polya, ada beberapa tahapan pemecahan masalah. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga menyelesaikan masalah, dan yang keempat adalah memeriksa kembali. Menurut hasil observasi peneliti pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 4 SD Metodis 9 Medan, pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa berdasarkan indikator yang dibuat oleh Polya. Yang pertama adalah memahami masalah. Dari 24 siswa yang dapat memahami masalah atau dapat menuliskan masalah-masalah yang dibaca dari soal cerita, hanya terdapat 2 atau 8,33% yang dapat menuliskan informasi atau data yang diketahui. Tahap yang kedua adalah merencanakan pemecahan masalah. Untuk merencanakan tahap pemecahan masalah, hanya ada 3 atau 12,5% yang dapat melakukannya. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Hanya ada 4 orang atau 16,67% yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan benar, diantaranya 3 menggunakan perencanaan dan 1 tanpa perencanaan. Yang keempat adalah memeriksa kembali. Hanya ada 3 siswa atau 12,5% yang memeriksa kembali soal yang dikerjakan melalui pertanyaan yang sudah dibuat. Penyebab dari masalah tersebut adalah yang pertama, antusias dalam belajar matematika hanya jika pembelajarannya tidak monoton. Yang kedua adalah tidak terbiasa mengerjakan soal pemecahan masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Penyebab ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan guru matematika atau guru kelas dari sekolah tersebut yang mengatakan bahwa anak-anak hanya antusias belajar jika pembelajarannya tidak monoton. Yang kedua, mereka memang tidak terbiasa dengan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. Mereka terlalu banyak mengerjakan soal-soal matematika yang berupa angka-angka saja. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti yang pertama adalah membiasakan peserta didik untuk membaca, yang kedua membiasakan peserta didik mengerjakan soal-soal yang berupa pemecahan masalah, dan yang ketiga adalah mengembangkan buku cerita anak berbasis PMR untuk pemecahan masalah. Pendidikan matematika realistik atau PMR atau juga disebut dengan RME, Realistic Mathematics Education,
yang merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Teori ini diperkenalkan dan dikembangkan pertama kali oleh Hans Freudenthal di Belanda, dan teori ini dikembangkan dan diuji cobakan kembali di Belanda. Freudenthal dalam Ningsih 2014 juga mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita aktivitas manusia, yang artinya pendidikan matematika realistik ini adalah pendidikan matematika yang mendekatkan pembelajar atau pelajar belajar matematika berdasarkan konteks yang ada di lingkungannya, mendekatkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Buku cerita merupakan sesuatu yang dapat mengembangkan imajinasinya melalui pemahaman yang berasal dari buku cerita tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ente Tarigan tahun 2018. Begitu juga dengan penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Susi Hermin Rusminati dan Cholipa Rosida tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penerapan GLS atau gerakan literasi sekolah mampu meningkatkan kemampuan penyelesaian soal cerita matematika. Berikutnya ada Tika Marwati dan kawan-kawan tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penggunaan buku cerita bergambar terhadap konsep keliling dan luas persegi panjang untuk siswa kelas 4 SD dapat meningkatkan kemampuan menjawab soal cerita. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian pengembangan model perangkat pembelajaran dengan menggunakan metode ADDIE yang dilakukan di SD swasta Metodis 9 Medan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Metodis 9 tahun ajaran 2024-2025 dengan jumlah siswa 24 orang, dan menjadi objeknya adalah buku cerita matematika berbasis PMR. Berikutnya adalah prosedur pengembangan buku cerita. Prosedur pengembangan buku cerita ini hanya ada 3 tahap dan akan berhenti di tahap pengembangan. Yang pertama adalah analisis. Analisis bertujuan untuk menganalisis kebutuhan siswa, karakter siswa, kurikulum, dan juga tujuan pembelajaran untuk menentukan masalah serta solusi yang sesuai. Yang kedua adalah desain atau perancangan, yaitu merancang buku cerita sesuai hasil analisis, dimulai dari penyusunan instrumen, pemilihan media, dan perancangan papan cerita atau storyboard. Berikutnya adalah pengembangan, yaitu mengembangkan buku cerita dan melakukan proses validasi ahli, kemudian melakukan revisi jika diperlukan. Berikutnya adalah instrumen tes. Instrumen tes yang pertama adalah angket validasi materi yang dimodifikasi dari F. Marinda et al. Tahun 2023. Yang dilihat adalah kesesuaian isi materi, yang kedua adalah kesesuaian dengan pendekatan pendidikan matematika realistik, yang ketiga adalah implementasi buku cerita matematika, dan yang keempat adalah kemampuan pemecahan masalah. Instrumen yang kedua adalah angket validasi bahasa yang juga diadaptasi dari F. Marinda et al. 2023 yang memuat aspek penilaian. Yang pertama adalah ketetapan tata bahasa, yang kedua kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, yang ketiga adalah komunikatif dan interaktif, yang keempat adalah kesesuaian dengan istilah matematika. Berikutnya adalah instrumen tes yang ketiga, yaitu angket validasi media yang dimodifikasi dari Astafiria 2020. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah melihat bagaimana visualnya, yang ketiga adalah tipografi, yang keempat adalah kemudahan dalam penggunaan media yang dikembangkan. Berikutnya adalah validator. Validator ahli yang akan menilai media ini adalah validator-validator yang ahli di bidangnya. Yang pertama adalah bidang keahlian matematika, yang kedua bidang keahlian bahasa, yang ketiga adalah pendidikan luar sekolah dari instansi Universitas Negeri Medan. Teknik pengumpulan dan analisis data yang dilakukan. Yang pertama adalah analisis deskriptif kuantitatif, di mana data yang diperoleh adalah melalui hasil penilaian angket berupa skor nilai yang telah diberikan oleh para validator setelah menilai media. Yang kedua adalah analisis deskriptif kualitatif yang didapatkan dari dalam penelitian ini berupa uraian, saran, dan masukan yang diberikan oleh para validator.
Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif untuk menghitung kevalidannya ada 4 tahap kategori, yaitu yang pertama adalah tidak valid, yang kedua kurang valid, yang ketiga valid, yang keempat adalah sangat valid berdasarkan rentang nilai yang sudah diberikan di sebelah kiri. Dan untuk menentukan persentase skor validasi, dilakukan penghitungan dengan total skor yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimal dikali 100%. Dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Dari penilaian hasil materi, didapatkan skor 83% dengan kategori valid. Dari kategori bahasa, penilaian bahasa didapatkan skor 75% dengan kategori valid. Yang ketiga adalah media dengan skor 87,5% dengan kategori sangat valid. Berikutnya adalah data kualitatif yang diperoleh dari ahli media dengan saran yaitu memperbanyak ilustrasi supaya siswa lebih tertarik, dan yang kedua, identifikasi apa yang membedakan komik dengan buku cerita, dan yang ketiga adalah lebih baik membuatnya dalam bentuk komik daripada buku cerita. Dari saran-saran yang diberikan oleh ahli akan menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk merevisi buku cerita. Berikutnya adalah ahli bahasa. Saran yang diberikan oleh para ahli adalah yang pertama adalah ubah kalimat-kalimat dalam percakapan menggunakan kata baku. Yang kedua, perhatikan kembali penggunaan tanda baca. Dan yang ketiga adalah perbaiki kesalahan-kesalahan penulisan pada setiap kata. Dan yang keempat dan ketiga adalah ahli media. Berdasarkan hasil validasi bahasa yang dilakukan oleh ahli, diperoleh 42 skor dengan persentase 87,5% dengan kategori valid. Dengan saran-saran yang diberikan adalah ilustrasi sampul yang kurang mewakili komponen isi, dan yang kedua adalah ilustrasi cerita kelima kurang mewakili cerita tentang persen, dan jika memungkinkan ditambahkan ilustrasi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Pujiharti, beliau mengatakan bahwa validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sementara itu, Saputri et al. Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil penelitian dan juga pengembangan, dapat disimpulkan bahwa skor validasi ahli materi mendapatkan skor sebesar 83% yang berada dalam kategori valid, dan yang kedua, skor validasi ahli bahasa sebesar 75% yang berada dalam kategori valid, dan yang ketiga adalah skor validasi ahli media yang mendapatkan skor sebesar 87,5% yang berada dalam kategori sangat valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buku cerita anak berbasis PMR yang sudah dikembangkan sudah dinyatakan valid untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk kemudian berikutnya akan diimplikasikan di sekolah yang sudah dituju. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya ucapkan terima kasih.